Perkenalkan, nama saya Sultan Hanif Aulia. Saya biasa dipanggil Hanif dengan NIM 21120125140204. Saya berasal dari Bekasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program billing warnet. Saya akan menjelaskan dari baris per baris. Baris pertama yaitu bagian impor. Jadi yang pertama itu ada invex javax.swing itu yaitu untuk mengimpor library swing untuk membuat GUI. Dan yang kedua itu ada impor java awt, itu adalah untuk mengimpor komponen layout seperti border layout. Dan yaitu ada import java util, yaitu mengimpor struktur data, QW, stack, dan lain-lain. Selanjutnya kita ada di baris dari 6 dulu. Dari baris 6 sampai baris 23 itu metode yang digunakan yaitu OOP, kelas, konstruktor, dan metode toString. Nah, jika diperinci lagi dari baris 6 sampai 11 itu adalah deklarasi kelas dan atribut. Kelas pelanggan, menyimpan data satu pelanggan. Nah, jadi di sini kita itu untuk menyimpan nanti di hasilnya itu kita bisa menginput nama, jam, spek, harga, total. Lalu dari baris 13 sampai baris 18 itu adalah fungsinya mengisi data pelanggan saat nanti programnya jalankan. Lalu ada 20 baris 20 sampai 23 yaitu saya menggunakan metode toString. Metode toString adalah mengubah objek menjadi teks yang rapi untuk ditampilkan di JList. Lalu selanjutnya saya dari baris 26 itu sistem QW sampai baris 52 saya menggunakan metode yang digunakan QW. Nah, fungsi QW adalah untuk mengatur antrian pelanggan. Lalu saya menggunakan stack, itu fitur yaitu undo. Habis itu saya menggunakan list untuk menampilkan seluruh antrian. Lalu di baris 28 di baris 28 dan 29 itu ada QW pelanggan antrian, yaitu mengambil pelanggan yang paling depan. Lalu stack pelanggan undo itu untuk menyimpan riwayat penambahan undo. Lalu selanjutnya ada baris 31 hingga 39 itu menggunakan metode tambah. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menambah pelanggan ke antrian, memasukkan pelanggan ke stack undo. Lalu selanjutnya ada baris 41 hingga 44 itu metode batal. Metode batal itu mengambil pelanggan terakhir dari stack lalu menghapus dari QW. Lalu selanjutnya ada 53 hingga 56 itu mengubah antrian menjadi list string untuk ditampilkan nanti di JList GUI. Lalu yang keempat menggunakan class yang tadi udah kita tulis. Nah, itu tuh di baris 63 hingga 66. Nah, metode yang digunakan tadi kan adalah swing utilities.invocalator. Nah, habis itu di baris ke-64 itu ada menjalankan GUI di thread khusus swing agar aman. Selanjutnya di baris 69 hingga 197 itu menggunakan class frame billing. Bagian GUI penuh yang menggunakan swing. Nah, habis itu ada yang jika diperincikan dari 71 hingga 78 itu, nah yang Jetflix ini adalah nama dan jam, yaitu setelah itu ada J combo box, itu adalah spek komputer, dan default list model adalah untuk JList daftar spek dan harga. Selanjutnya baris 90 hingga 131 itu adalah di saat mengatur GUI. Selanjutnya jika diperinci lagi 91 sampai 95 itu adalah kita menyeting frame. 91 sampai 95 kita menyeting frame seperti title, size, dan lokasi.
Nah, 97 hingga 112-nya itu panel atasnya seperti menginput nama, menginput jam, memilih spek dan tombol tambah, yaitu tambah pelanggan. Lalu baris 114 hingga 121 hingga 121 itu adalah tombol layani dan undo. Jika yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika layani maka lanjut, kalau undo itu data yang tersimpan. Lalu baris 123 hingga 131 itu menambahkan event listener seperti BTN add itu adalah metode tambah, BTN serve itu metode layani, dan BTN undo adalah metode undo. Selanjutnya ada baris 133 hingga 145. Itu adalah metode switch case atau split. Si harga spek itu dan di baris 133 hingga 138 adalah harga spek yang udah kita buat sebelumnya. Dan di situ juga kita bisa menentukan harga sesuai spek yang kita inginkan. Lalu nama speknya itu di baris 140 hingga 145 itu kita mengambil nama spek dari combo box tanpa harga ya. Jadi kita cuma masukin speknya doang. Lalu di baris 147 hingga 165 itu adalah metode tambah. Metode tambah itu validasi input, try catch untuk menangani error angka. Dan fungsinya adalah untuk menambah pelanggan ke dalam antrian. Lalu di barisan 167 hingga 184 hingga 184 itu adalah metode layani, mengambil pelanggan terdepan dari QW dan menampilkan struk pembayaran. Jadi itu adalah ketika sudah menginput data yang diperlukan dan dia sudah masuk ke antrian pertama dan dia akan langsung dilayani. Lalu selanjutnya ada 180, baris 186 sampai 191 atau mungkin sampai selesai. Itu adalah metode undo, yaitu memanggil sense batal untuk membatalkan input terakhir. Dan sekarang kita akan coba langsung running. Nah, jadi ini adalah output yang dihasilkan dari codingan saya tersebut. Yang pertama kita akan menginput nama. Contoh Budi. Setelah itu kita masukkan jamnya, kita mau berapa jam bermainnya. Misalnya kita taruh 5 jam dan kita memilih spek. Dan setiap spek terdapat harga yang berbeda. Misalnya kita masukkan dari low end karena kita akan coba satu-satu. Tambah. Nah, si Budi sudah masuk antrian. Kita coba lagi Tono. Kita coba 4 jam dan kita coba masukkan spek yang mid 7.000 per jam. Tambah. Lalu namanya lagi kita misalkan Udin. Kita coba 3 jam, coba kita spek yang terakhir dan tambah. Jadi gara-gara dari stack WW itu ini dapat dihasilkan antrian seperti ini. Kita akan contoh layani. Yang pertama, pasti kalau jika kita layani, otomatis yang terlayani pertama itu adalah si Budi, layani. Nah, ini keluar struk pembayarannya. Nama Budi, spek yang diambil adalah low end, jamnya adalah 5 jam, harganya 5.000, totalnya 25.000 karena dia main 5 jam dan harga 5.000 jadi 25.000. Dan misalnya Tono mid end 4 jam 28.000 totalnya. Lah ini, dah seperti yang tadi, hanya beda harga dan total doang. Dan jika undo itu dibatalkan Udin, jadi si Udin itu dibatalkan tidak jadi bermain. Dah dibatalkan Tono juga. Jika undo lagi dibatalkan Budi juga. Jadi seperti itu. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.